Awalnya, kami cuma mau bikin konten horor biasa di lereng Gunung Gombel. Tapi malam itu, semuanya berubah. Dari balik kabut, terdengar suara anak kecil memanggil ibunya. Kami pikir itu cuma suara angin, sampai salah satu dari kami menghilang, meninggalkan kamera yang masih menyala. Dan di rekaman terakhir itu, ada sosok perempuan berdiri di antara pohon. Rambutnya panjang, matanya menatap lurus ke arah kamera. Tapi anehnya, kenapa suaranya mirip suara ibuku sendiri? Langit sore tampak redup ketika mobil hitam tua itu melaju pelan di jalan berkelok menuju lereng gunung. Kabut tipis menggantung, menutupi pepohonan yang berdiri rapat seperti pagar tinggi. Dito menatap layar ponselnya, memastikan kamera dashcam di dashboard merekam semuanya. "Udah nyala kan?" tanya Arga dari kursi belakang sambil memeriksa baterai drone. "Nyala, nih lihat, view-nya keren banget," jawab Dito dengan nada bersemangat, meski matanya tetap fokus ke jalan yang semakin sempit. Ia menoleh sebentar ke arah Nisa yang duduk di sebelahnya, memeluk jaket tebalnya rapat-rapat. "Kamu yakin tempatnya aman, Dit? Dari tadi nggak ada sinyal loh," gumam Nisa dengan nada cemas. Dito tersenyum tipis. "Tenang aja, Nis. Justru itu yang bikin tempat ini cocok buat konten. Serem, sepi, dan nggak banyak orang tahu." Mobil berhenti di depan papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di Desa Leran, wilayah Gunung Gombel." Tulisan itu nyaris pudar, beberapa hurufnya mengelupas, dan di bawahnya tumbuh rumput liar yang tinggi. Udara di sekitarnya terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah yang tajam. Mereka bertiga turun, menatap pemandangan desa kecil yang tersembunyi di antara kabut. Rumah-rumah kayu berdiri berjarak, sebagian tampak kosong. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok lemah, disusul gonggongan anjing yang serak. "Katanya anak-anak sering hilang di sini ya?" tanya Arga pelan. "Iya, makanya kita kesini," jawab Dito sambil menyalakan kamera genggamnya. "Kamu tahu nggak, video tentang mitos Wewe Gombel bisa tembus 1 juta view kalau dieksekusi bagus. Kita bikin dokumenter, bukan cuma horor murahan." Nisa mendengus. "Dokumenter atau kutukan?" Dito tertawa kecil. "Kalau ada kutukan, bagus dong, penonton makin penasaran." Mereka tiba di rumah yang sudah disiapkan lewat pesan singkat dari seorang warga. Rumah itu berdinding kayu gelap, berjendela kecil dengan tirai lusuh yang menggantung. Di depan pintu berdiri seorang pria tua mengenakan sarung dan ikat kepala. Tatapannya dalam, suaranya serak tapi tegas. "Kalian dari kota?" tanyanya. "Iya Pak, kami cuma mau bikin liputan soal legenda di sini, tentang Wewe Gombel," jawab Dito sopan sambil tersenyum. Pria tua itu menghela napas berat. "Banyak orang datang bawa kamera, tapi yang pulang cuma alatnya." Ucapan itu membuat Nisa menelan ludah. Arga berhenti menurunkan barang. Pria itu melanjutkan, "Kalau mau aman, jangan keluar waktu senja, dan jangan sebut nama itu keras-keras. Di sini masih ada yang mendengar." Dito mengangguk, meski jelas dari sorot matanya ia menanggapinya sebagai bumbu misteri. "Terima kasih Pak, kami hati-hati." Malam datang lebih cepat dari yang mereka kira. Langit menghitam dan kabut turun begitu pekat sehingga lampu di beranda hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan. Mereka duduk di ruang tamu dengan peralatan rekam berserakan. Arga sibuk menyiapkan kamera inframerah, sementara Nisa membuat kopi. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan derit kayu yang kadang terdengar dari atap. Dito menatap layar laptopnya, memeriksa rencana pengambilan gambar. "Besok pagi kita mulai ambil footage di hutan. Katanya di sana banyak anak hilang," katanya. Arga menatap Dito. "Jadi kalau ternyata emang beneran ada Wewe Gombel?" Dito tersenyum lebar. "Kita jadi tim pertama yang rekam penampakannya." Sekitar tengah malam, Nisa terbangun oleh suara lembut dari arah jendela. Ia menegakkan badan, mendengarkan. Suara itu seperti tangisan anak kecil,
lirih, terputus-putus, seolah datang dari balik halaman belakang. "Arga," bisiknya. Tak ada jawaban. Ia berjalan perlahan ke jendela. Kabut di luar semakin tebal. Dari sela-sela pohon pisang tampak bayangan kecil bergerak pelan. Tangisan itu makin jelas dan kini terdengar seperti seorang anak yang memanggil ibunya. "Bu, pulang Bu." Nisa membeku, dingin merayap di punggungnya. Ia hendak memanggil Dito, tapi langkahnya terhenti ketika di balik kabut muncul sosok tinggi. Rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, tubuhnya besar dan matanya menatap lurus ke arah jendela. Seketika lampu di ruang tamu berkelip, lalu padam. Dito tersencak dari tidurnya. "Nis? Arga? Ada apa?" Tak ada sautan. Ia menyalakan senter dari ponsel dan melihat Nisa berdiri di depan jendela. Wajahnya pucat. "Di luar ada yang nangis," katanya dengan suara gemetar. Dito mendekat, menyorotkan cahaya ke arah luar. Kabut menelan segalanya. Hanya ada samar-samar bayangan perempuan tinggi yang perlahan mundur ke dalam kegelapan. "Pasti warga," gumam Dito mencoba menenangkan diri. "Besok pagi kita cek." Namun saat mereka kembali ke tempat tidur, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Dan di layar kamera yang masih merekam otomatis, muncul sosok yang berdiri di luar jendela. Wajahnya menempel di kaca, tersenyum samar dengan mata merah berair. Pagi di Desa Leran datang dengan langit kelabu. Kabut tebal belum juga terangkat meski matahari sudah tinggi. Udara dingin menembus dinding kayu rumah tempat Dito dan timnya bermalam. Nisa duduk di beranda, menatap kosong ke halaman belakang tempat semalam ia melihat sosok aneh itu. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. "Masih kepikiran?" tanya Arga sambil menguap. Wajahnya terlihat letih. Nisa hanya mengangguk pelan. "Aku yakin semalam itu bukan warga." Matanya merah banget gak? Rambutnya panjang banget kayak nyeret di tanah. Dito keluar membawa kamera kecil. Wajahnya cerah seolah tak terjadi apapun. "Kamera museumnya merekam semalam. Aku udah cek. Gila, kalau ini asli, view-nya bisa meledak." Arga menatapnya tajam. "Kamu serius mau manfaatin kejadian kayak gitu? Kalau itu beneran wewe gombel gimana?" "Justru itu bro, kita datang buat nyari bukti kan?" jawab Dito, suaranya penuh semangat, tapi terdengar terlalu percaya diri. "Kita jalan ke hutan nanti sore. Aku mau ambil footage suasana sebelum malam. Nanti pas maghrib, baru kita pasang kamera utama." Nisa spontan menoleh. "Maghrib? Kamu dengar sendiri kan kata Pak Kepala Desa? Jangan keluar waktu senja." Dito menatapnya sebentar, lalu tertawa kecil. "Tenang aja, kita nggak bakal kenapa-napa. Lagian tanpa ambil risiko nggak ada konten bagus." Siang itu mereka berjalan menuju hutan di belakang desa. Jalan setapaknya sempit, diapit pohon bambu dan semak lebat. Udara di dalam terasa lebih lembab, dengan aroma tanah dan daun kering yang menua. Arga membawa kamera drone, Nisa memegang lampu senter, sedangkan Dito memimpin di depan dengan kamera bahunya menyala. Suara jangkrik dan burung-burung kecil terdengar samar. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin hening suasananya, seolah seluruh hutan menahan nafas. "Ini dia tempatnya," ujar Dito sambil menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang batangnya retak di bagian tengah. Kata warga, di bawah pohon ini dulu ada anak hilang ditemukan. Katanya cuma bajunya aja yang tersisa. Nisa memeluk dirinya. "Aku nggak suka tempat ini, dingin banget." "Dingin karena lembab," jawab Dito singkat, sambil menyalakan kamera night vision-nya. "Kita ambil footage beberapa menit aja, habis itu balik." Mereka mulai merekam. Dito berbicara ke arah kamera dengan gaya presenter. "Sekarang kita berada di jantung hutan Desa Leran, tempat di mana legenda wewe gombel bermula. Katanya, anak-anak yang hilang masih berkeliaran di sini."
Seketika terdengar suara seperti ranting patah dari arah belakang. Semua menoleh. Angin, gumam Arga pelan, meski wajahnya tak menyembunyikan rasa tegang. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian berarti. Dito menurunkan kamera dan menghela nafas. Kayaknya nggak ada apa-apa, cuma mitos. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara pelan memanggil dari kejauhan. "Mas, Dito." Mereka bertiga saling pandang. Suara itu lembut, nyaris seperti bisikan, namun jelas sekali menyebut nama Dito. Dari arah kanan hutan, terdengar lagi, "Mas Dito, sini." Dito menelan ludah. "Kalian dengar nggak barusan?" Nisa menggenggam lengan Arga. "Aku mau balik sekarang." "Bentar Nis, itu bisa aja warga yang iseng," kata Dito sambil menyalakan lampu kamera dan berjalan pelan ke arah suara. Langkahnya menimbulkan suara dedaunan kering. Arga menyusul di belakang, menyorot dengan senter. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin gelap suasana di sekitar. Kabut turun tiba-tiba, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. "Mas Dito, kamu gak ingat suara ini?" Suara itu kini terdengar lebih dekat. Lembut, seperti suara ibu yang memanggil anaknya. Dito berhenti, matanya membulat. "Itu suara ibu," bisiknya lirih. Arga menatapnya bingung. "Ibu siapa? Kamu dengar suara siapa, Dit?" Tapi Dito tak menjawab. Ia melangkah makin dalam, menembus kabut. Sinar lampunya bergoyang, makin jauh dari pandangan Arga dan Nisa. "Dito!" teriak Arga panik. Ia berlari mengejar, tapi langkahnya justru membuat tanah di bawah kakinya bergeser. Ia jatuh tersungkur, lampu senternya terlepas. Dalam sekejap, kabut di sekeliling menutup rapat. Nisa memekik, "Arga!" Namun ketika ia menyorotkan senter ke arah tempat Arga jatuh, tak ada siapapun di sana. Hanya bekas tapak kaki kecil dan jejak seret seperti tubuh yang diseret ke dalam tanah. Dito masih berjalan tanpa arah, matanya kosong, mengikuti suara yang terus memanggil. "Sini nak, ibu kangen. Kau sendirian lagi ya?" Air matanya mengalir tanpa sadar. Suara itu terasa begitu nyata, begitu akrab. Ia berhenti di depan sebuah batang pohon besar dan menatap sesuatu yang tergantung di dahan atas. Sebuah boneka kain tua, penuh debu, dengan satu mata lepas. Dito mengangkat kamera, menyorotnya. "Ini boneka aku waktu kecil," katanya pelan. Saat ia menatap layar kamera, di belakang boneka itu muncul sosok perempuan tinggi berambut panjang, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya merah seperti bara. Sosok itu menunduk perlahan, senyumnya lebar, dan suaranya bergetar lembut. "Ibu sudah lama nunggu kamu, nak." Kamera bergetar keras. Dito menjerit. Gambar terakhir menunjukkan wajahnya yang terperangah sebelum layar gelap. Nisa berlari ke arah suara jeritan itu. Tapi yang ia temukan hanya kamera tergeletak di tanah, masih menyala, merekam kabut yang bergerak pelan di antara pepohonan. "Dito!" panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara daun berdesir dan sesuatu yang menyerupai tawa anak kecil. Diikuti bisikan yang terdengar di telinganya. "Jangan takut. Ibu nggak jahat.
asal kamu nggak ninggalin anak-anaknya." Nisa menjerit dan berlari sekuat tenaga keluar dari hutan. Tak menoleh sedikit pun. Pagi itu terasa hampa. Hening. Angin berembus lemah melewati celah-celah papan rumah, membawa aroma tanah dan dedaunan basah dari hutan di belakang. Dito duduk di beranda dengan mata kosong, memandangi kamera yang semalam ia temukan kembali di dekat batas hutan. Rekamannya rusak, tapi setiap kali ia memutar ulang, ada satu hal yang selalu terdengar jelas. Suara perempuan memanggil namanya dengan lembut. "Mas Dito, sini nak." Ia memejamkan mata, napasnya berat, dada terasa sesak. Entah karena takut atau karena suara itu terasa begitu akrab, seperti potongan masa kecil yang selama ini hilang. Nisa menatapnya dari pintu, wajahnya pucat, matanya sembab. "Arga belum balik juga?" tanyanya pelan. Dito hanya menggeleng tanpa menoleh. "Tadi subuh aku ke hutan lagi, cuma nemu kameranya. Jejak kakinya berhenti di tengah jalan, kayak ditelan tanah." Nisa menunduk, menahan tangis. "Kita harus lapor ke kepala desa, Dit. Ini udah nggak wajar." "Belum," potong Dito cepat. "Kita harus cari Arga dulu. Mungkin dia jatuh ke jurang atau pingsan di sekitar hutan. Kalau kita lapor sekarang, warga pasti nyalahin kita." Nisa menatapnya tajam. "Kamu masih mikirin reputasi channel kamu ya?" Dito terdiam. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata itu menggantung di tenggorokannya. Ia tahu Nisa benar. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menolak berhenti. Sesuatu yang aneh. Seperti ada dorongan halus yang membuatnya ingin kembali ke hutan, seolah sesuatu di sana memanggil. Sore menjelang cepat. Langit perlahan berubah jingga dan kabut tipis mulai turun. Dito bersiap dengan kamera baru, sementara Nisa duduk di lantai menggenggam rosario kecil yang selalu ia bawa. "Kalau kamu pergi sekarang, aku nggak ikut," katanya dengan suara gemetar. Dito berhenti sejenak di ambang pintu. "Aku mengerti, tapi aku harus nemuin Arga, dan aku harus tahu siapa yang ada di rekaman itu. Kalau kamu balik nanti malam, jangan panggil nama siapapun di luar sana," ucap Nisa lirih, suaranya bergetar. "Kadang yang nyahut bukan orang." Dito tersenyum tipis. "Kamu nonton film horor kebanyakan." Lalu pintu tertutup, meninggalkan Nisa sendirian di dalam rumah yang semakin gelap. Langkah Dito menembus semak, disertai suara jangkrik yang samar-samar terdengar. Cahaya lampunya berayun mengikuti gerakan kaki. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah tanah di bawahnya menolak disentuh. Ia berhenti di depan pohon besar, tempat mereka merekam semalam. Di sana, ia menatap sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Baju Arga. Kusut, penuh lumpur, dan sobek di bagian lengan, terletak tepat di bawah batang pohon yang retak itu. "Arga!" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin, lalu lirih suara itu lagi. "Mas Dito, jangan tinggalin ibu." Dito memutar tubuhnya, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang bergulung pelan di antara batang-batang pohon. Tapi dari kejauhan, di balik kabut itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam, tinggi, dengan rambut panjang menjuntai. Napasnya tercekak. Siapa di sana? Sosok itu tak menjawab, hanya berdiri, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah kiri, ke jalan setapak yang menurun ke arah jurang. Langkah Dito gemetar saat mengikuti arah itu. Ia tiba di tepi jurang dan menemukan sesuatu yang membuatnya ingin berteriak, tapi tak mampu. Kamera Arga masih menyala, lensanya retak.
Dengan tangan bergetar, Dito memutar ulang rekaman terakhirnya. Gambar goyah. Arga terlihat berjalan di tengah kabut, memanggil-manggil nama Dito. Lalu dari belakang muncul tangan besar berwarna abu-abu yang menutup mulutnya. Sebelum layar gelap, terdengar suara perempuan berbisik. "Anak nakal, jangan teriak, nanti ibu marah." Dito menjatuhkan kamera, tubuhnya lemas. "Ibu, siapa kamu sebenarnya?" bisiknya nyaris tanpa suara. Ketika ia menatap ke arah jurang, samar-samar terlihat bayangan Arga berdiri di bawah sana, tapi wajahnya datar, tanpa ekspresi, matanya kosong menatap ke atas. Ia menatap lebih lama, dan tiba-tiba tubuh bayangan itu lenyap seperti kabut tersapu angin. Lalu terdengar suara tawa kecil, suara anak-anak. "Mas Dito, ayo ikut main, ibu udah nunggu." Tawa itu menggema di seluruh penjuru hutan. Dito menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus pikirannya, semakin keras, semakin dekat. Sampai akhirnya dari balik kabut, tampak sosok anak kecil berlari ke arahnya, mengenakan pakaian usang, wajahnya pucat tapi tersenyum. Anak itu berhenti di depan Dito dan berbisik, "Ibu kangen kamu." Dito terpaku. Ia tahu suara itu, ia tahu senyum itu. Wajah anak kecil itu, wajah dirinya sendiri. Tubuhnya bergemetar hebat. Ia berlari kembali ke rumah, napasnya tersengal-sengal, jantung berdegup tak beraturan. Sesampainya di depan pintu, Nisa membukanya dengan wajah panik. "Kamu kemana aja? Aku dengar orang teriak di hutan." Dito hanya berdiri tak mampu bicara. Ia menatap tangannya, dan di sana menggantung sehelai rambut panjang hitam yang masih basah, seperti baru saja ditarik dari kepala seseorang. Malam itu mereka tidak tidur. Nisa duduk di lantai sambil menatap Dito yang masih terdiam di pojok ruangan. Kamera di pangkuannya. Lampu minyak di meja bergoyang tertiup angin, menimbulkan bayangan menari di dinding. "Dit," suara Nisa lirih, "kita harus pergi dari sini besok pagi." Dito tidak menjawab. Ia hanya menatap layar kamera yang entah kenapa menyala sendiri, menampilkan rekaman pendek. Seorang wanita duduk di bawah pohon besar menyusui anak kecil, lalu menatap ke arah kamera, tersenyum dengan mata berair. "Dito, anak ibu sayang." Pagi datang tanpa suara. Kabut masih menggantung di luar jendela, tebal dan lembab seperti selimut dingin yang menutupi seluruh desa. Dito belum tidur semalaman. Ia duduk di lantai, memandangi kamera Arga yang kini berhasil ia hidupkan dengan baterai cadangan. Nisa berdiri di belakangnya, masih dengan wajah lelah dan mata merah. "Kamu yakin mau lihat itu lagi?" tanya Nisa, suaranya lirih. Dito mengangguk pelan. "Aku harus tahu, Nis, apa yang sebenarnya terjadi sama Arga." Ia menekan tombol play. Rekaman bergetar, seolah direkam sambil berlari. Arga terlihat panik, menoleh ke belakang berkali-kali. Dito, jangan jauh-jauh!" Suaranya terdengar putus-putus. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat di belakangnya. Kamera bergoyang cepat, kemudian berhenti menyorot sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan perempuan, tinggi dengan rambut menjuntai sampai tanah. Tubuhnya besar, kulitnya pucat, dan dari dada tergantung 2 gumpalan daging panjang yang berayun seperti tali. Dari balik bayangan terdengar suara pelan. "Nah, sini, ibu nggak marah kok." Arga menjerit. Kamera terjatuh ke tanah. Gambar berganti kabur, tapi sebelum mati, terlihat jelas tangan besar meraih ke arah lensa dan wajah wanita itu muncul sebelum layar gelap.
Mata hitamnya menatap lurus, langsung ke Dito yang kini menonton. Nisa menutup mulutnya. Ya Tuhan! Dito memejamkan mata, mencoba menenangkan nafasnya yang memburu. Tapi ketika ia membuka mata lagi, rekaman di layar berubah sendiri. Tanpa ia sentuh, muncul folder baru bernama Dito. Tangan Dito gemetar. Ia membuka folder itu. Ada satu video dengan tanggal lama, jauh sebelum mereka datang ke desa ini. Nama filenya Rumah Belakang Ibu. Nisa menatapnya bingung. Kamu pernah kesini sebelumnya? Dito menggeleng tapi wajahnya mulai pucat. Enggak, tapi file ini kayaknya diambil pakai kameraku. Rekaman itu gelap di awal. Suara jangkrik terdengar jelas. Lalu gambar bergoyang menyorot rumah kayu tua, rumah yang sama tempat mereka menginap sekarang. Pintu terbuka sedikit, dari dalam terdengar suara tangisan anak kecil. Bu, jangan tinggalin aku, Bu. Lalu muncul sosok perempuan muda mengenakan kebaya putih lusuh. Wajahnya samar, tapi senyumnya hangat, menenangkan. Ia mengelus kepala anak kecil itu. Anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Ibu nggak ninggalin kamu, Dito sayang. Ibu cuma mau kamu aman. Dito menatap layar itu membeku. Itu aku, bisiknya hampir tak terdengar. Nisa menoleh cepat. Apa maksudmu? Itu kamu? Dito menelan ludah, matanya mulai berkaca. Aku nggak inget, Nis. Tapi perempuan itu, dia mirip banget sama ibuku. Ibumu udah meninggal kan? Iya, tapi ibu meninggal waktu aku masih kecil. Orang bilang ibu dituduh nyulik anak-anak, dibakar sama warga. Suara Dito mulai bergetar. Waktu itu, aku disembunyiin sama seseorang. Dan sejak saat itu, aku lupa semuanya. Tapi sekarang, kayak semuanya balik lagi. Mereka terdiam lama. Hanya suara angin dari luar yang menggesek dedaunan. Lalu Nisa menatap Dito dengan cemas. Kamu sadar nggak, Dit, kalau kamu lagi ngerekam semua ini? Dito menatap ke tangannya, dan benar, kamera di depannya menyala, merekam mereka berdua. Namun, ketika ia menatap layar kecilnya, yang terlihat di sana bukan wajah mereka sekarang. Di layar, Dito dan Nisa duduk di posisi yang sama, tapi di belakang mereka, berdiri seorang wanita berambut panjang, menunduk sambil menatap ke arah kamera. Nisa menjerit spontan. Dito langsung menoleh ke belakang. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi udara tiba-tiba berubah dingin dan bau anyer menyengat memenuhi ruangan. Dari arah dapur, terdengar suara langkah pelan, berat menyerempet. Nak, kamu udah besar ya? Nisa memeluk Dito erat. Kita keluar dari sini sekarang. Dito menarik tangannya, tapi pintu depan tak bisa dibuka. Ditarik sekuat tenaga pun hanya bergetar sedikit. Lalu di kaca jendela, tampak bayangan tangan menempel dari luar. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam. Dito lari ke arah belakang rumah, mencoba keluar lewat jendela dapur. Tapi sebelum sempat melompat, suara itu datang lagi. Lembut, namun menusuk. Kamu dulu juga pengen ibu balikan, nak. Ia berhenti. Matanya perlahan menatap ke arah dapur, dan di sana berdiri sosok itu. Wewe Gombel. Wajahnya separuh hangus, kulitnya melepuh, tapi matanya penuh kasih sayang yang menyesakkan. Ia bersenyum, perlahan mendekat. Sekarang ibu udah pulang. Dito tak sempat bereaksi. Lampu minyak di meja meledak, api kecil menyambar tirai. Nisa berteriak, lari keluar lewat jendela. Dito menoleh ke arah pintu, dan sesaat sebelum ia melompat, tangan besar itu menyentuh pipinya. Bukan kasar, bukan menakutkan, hanya sentuhan lembut seperti belayan ibu yang lama tak ditemui. Dito, ibu nggak mau kamu sendirian lagi. Layar kamera mati mendadak, hanya tersisa suara desisan halus dan detak jantung yang samar.
Di luar rumah, Nisa berlari ke arah jalan desa, menangis ketakutan. Dari kejauhan, rumah itu perlahan diliputi kabut hingga tak terlihat lagi bentuknya. Dan dari dalam kabut itu terdengar nyanyian lembut seorang wanita. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo, digendong Wewe Gombel. Langit pagi di lereng Gunung Gombel tak seperti biasanya. Kabut begitu tebal sampai puncak pohon pun nyaris tak terlihat. Burung-burung seolah enggan berkicau dan udara yang biasanya segar kini terasa berat, mengandung bau hangus samar. Nisa berjalan cepat menyusuri jalan desa dengan langkah gontai. Matanya sembab, napasnya tersengal. Tadi malam, ia melihat sendiri rumah itu terbakar perlahan, tapi tanpa suara, tanpa api besar, seolah dilahap kabut. Dan Dito tak pernah keluar. Ia berlari ke rumah Pak Lurah, satu-satunya tempat yang masih tampak hidup di tengah desa yang muram. Pintu diketuk keras-keras. "Pak, tolong, saya butuh bantuan." Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria tua berkulit keriput muncul menatap Nisa dengan mata sayu. "Kamu tamu dari kota itu ya, yang bikin video tentang hutan?" "Iya Pak, teman saya hilang. Rumah yang kami tinggali tiba-tiba terbakar. Tapi saya nggak lihat api, cuma kabut." Pak Lurah mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Wajahnya berubah tegang. "Sudah, jangan lanjutkan. Kamu harus pergi dari sini." Nisa bingung. "Apa maksud Bapak?" Pria tua itu menatapnya lama. "Kamu nggak ngerti, desa ini udah lama dikutuk. Sejak dulu, nggak ada yang boleh buka luka itu lagi." "Luka apa, Pak?" Nisa menatapnya, keras kepala. "Saya cuma mau cari teman saya, Pak." Pak Lurah menarik napas panjang. "Kamu tahu kenapa gunung ini disebut Gunung Gombel?" Nisa menggeleng. "Karena dulu di sini pernah ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, namanya Sri. Orang-orang bilang dia nyulik anak-anak warga, tapi waktu mereka tangkap nggak ada bukti. Tetap saja mereka bakar dia hidup-hidup di depan warga. Setelah itu, banyak anak hilang, satu demi satu. Tapi mereka nggak mati, mereka seperti disembunyikan. Ada yang bilang disayang sama arwah ibu itu di dunia lain. Sejak saat itu, setiap orang yang buka kisahnya bakal dipanggil balik." Nisa merinding. "Arwah itu? Wewe Gombel?" Pak Lurah mengangguk pelan. "Dia bukan iblis, dia ibu yang kehilangan. Tapi desa ini udah ngubur kebenaran itu puluhan tahun." Nisa terdiam. Tapi di kepalanya suara lembut dari rekaman Dito terus berputar. "Dito, anak ibu sayang." Ia menatap Pak Lurah dengan mata membesar. "Nama anak perempuan itu Sri. Dia punya anak. Punya, tapi nggak pernah ketemu lagi setelah kebakaran. Katanya, anak itu disembunyikan sama tetangga sebelum ibunya dibakar." Nisa merasakan darahnya berhenti mengalir. "Pak, anak itu namanya siapa?" Pak Lurah menatapnya lekat-lekat, lalu menjawab pelan, hampir berbisik, "Dito." Hening. Dunia seperti berhenti sesaat. Angin tak berhembus, suara jangkrik pun menghilang. Nisa merasa lututnya lemas, seluruh tubuhnya bergetar. Ia mundur selangkah, tak percaya pada apa yang baru didengarnya. Enggak mungkin. Tapi potongan-potongan kenangan yang ia lihat semalam, rekaman, suara wanita itu, semuanya tiba-tiba terasa masuk akal. Dito bukan hanya datang ke desa ini untuk konten, ia pulang. Siang itu Nisa dan Pak Lurah pergi ke arah bekas lokasi rumah Sri, tempat yang sama di mana Dito dan timnya menginap. Tapi saat mereka tiba di sana, tak ada apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada sisa arang, tidak ada abu, bahkan bekas tanah terbakar pun tidak. Yang ada hanya tanah kosong dan pepohonan tinggi yang seolah baru tumbuh semalam. Ini nggak mungkin, gumam Nisa menatap kosong. Pak Lurah berdiri di sampingnya dengan wajah muram. "Rumah itu udah nggak ada sejak lama, Nak. Sejak kebakaran dulu, udah hampir 20 tahun.
Nisa menoleh cepat. "Tapi kami tinggal di sini, Pak. Saya sama Dito. Kami tidur di rumah itu." Pria tua itu menatapnya iba. "Kalau kamu beneran tinggal di situ, berarti yang kamu lihat bukan dunia ini lagi." Langit perlahan berubah mendung. Awan hitam menggumpal di atas gunung dan kabut mulai turun lagi. Nisa memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Ia mendengar suara dari kejauhan, suara anak-anak tertawa, seperti gema dari masa lalu. Lalu, samar, suara Dito menyusul. "Nis, jangan takut ya. Aku udah ngerti semuanya." Matanya terbuka lebar. "Dito, di mana kamu? Aku mau bantu." Suara itu datang dari arah hutan. Tanpa pikir panjang, Nisa berlari menembus kabut, meninggalkan Pak Lurah yang berteriak memanggilnya dari belakang. "Awas nak, kalau kamu masuk ke hutan itu, kamu nggak bakal balik." Tapi Nisa tak berhenti. Ia terus berlari, mengikuti suara yang makin jelas. Suara Dito memanggil, semakin dekat, semakin lembut. Sampai akhirnya ia tiba di tepi jurang. Di bawah sana, kabut bergulung seperti lautan putih. Dan di antara kabut itu, samar terlihat bayangan Dito berdiri di bawah pohon besar. Ia tersenyum, wajahnya tenang, matanya lembut. "Nis, aku udah ketemu ibu." Nisa menetikkan air mata. "Di mana kamu, Dit? Aku mau bantu." Dito menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Udah terlambat, Nis. Dunia kita beda sekarang." Sebelum Nisa sempat menjawab, kabut di sekelilingnya berputar. Suara perempuan terdengar dari belakang, lembut dan dalam. "Terima kasih, udah jagain anakku." Nisa berbalik cepat dan melihat sosok Wewe Gombel berdiri di belakangnya. Tubuhnya tidak lagi menyeramkan, tapi utuh dan indah seperti manusia biasa. Air mata menetes dari mata sosok itu, sementara wajahnya menatap penuh rasa syukur. "Sekarang, biarkan dia pulang." Kabut menelan semuanya. Suara tawa anak-anak perlahan menghilang. Dan ketika Nisa sadar, ia sudah berdiri sendirian di tepi hutan. Langit cerah, angin berhembus hangat. Semua lenyap. Tidak ada Dito, tidak ada rumah, tidak ada jejak apapun. Hanya kamera Dito yang tergeletak di tanah, menyala, merekam langit. Nisa mengambil kamera itu dengan tangan bergetar. Ia menatap layar kecilnya. Ada satu video baru dengan judul "Pulang." Ketika ia memutar, hanya terlihat gambar Dito berdiri di bawah pohon besar, tersenyum ke arah kamera. "Kalau nanti kamu nonton ini, Nis, jangan sedih ya. Aku cuma pulang sama ibu." Layar bergetar, kemudian mati perlahan. Dan di akhir rekaman, terdengar suara lembut seorang wanita. "Anakku sudah tenang, jangan ganggu lagi." Sudah 3 hari sejak Dito menghilang. 3 hari sejak kabut menelan rumah tua itu. Namun bagi Nisa, waktu terasa tak berjalan sama sekali. Ia masih mendengar suara langkah Dito di malam hari, masih mencium bau asap dari rumah yang seharusnya tak lagi ada. Pagi itu, ia duduk di teras rumah warga tempat ia menginap sementara. Di pangkuannya, kamera Dito masih menyala, meski baterainya tak seharusnya bertahan selama ini. Layar menampilkan gambar statis, tapi suara samar terdengar, seperti desahan lembut. Seolah hutan itu bernapas. "Kalau nanti kamu nonton ini, Miss, jangan sedih ya. Aku cuma pulang sama ibu." Kata-kata terakhir Dito terus terngiang di kepalanya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa tenang, sementara rekaman itu memperlihatkan wajah Dito tersenyum di tempat yang tak lagi ada. Nisa menekan tombol pause. Ia menatap ke arah hutan yang terlihat dari jendela. Kabut menggantung rendah, menutup jalan setapak seperti tirai tipis. Namun dari balik kabut itu, ia melihat sesuatu yang bergerak. Samar, seperti bayangan anak kecil berlari di antara pepohonan sambil tertawa pelan. Dan yang paling membuat darahnya membeku, salah satu anak itu mengenakan jaket kuning milik Dito. Tanpa pikir panjang, Nisa mengambil kamera dan berlari ke arah hutan. Warga yang melihatnya hanya bisa memandangi dari jauh,
bergumam dengan wajah cemas. "Dia juga udah dipanggil," kata salah satu dengan nada rendah. Udara di dalam hutan begitu lembab, penuh bau tanah dan getah pohon. Langkah Nisa terasa berat, seolah setiap akar mencoba menahan kakinya. Tapi ia terus berjalan, mengikuti suara tawa anak-anak yang menggema di antara pepohonan. "Ayo main, Kak Nisa, ayo main." Suara itu datang dari segala arah, lembut, polos, tapi menyeramkan. Ia berhenti di tengah jalan, menatap ke sekeliling. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Hanya suara napas pelan dari arah belakangnya. Saat ia menoleh, sosok anak kecil berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan senyum di wajahnya begitu manusiawi. "Ibu bilang kakak belum pulang." Nisa mundur perlahan, jantungnya berdegup cepat. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti." Anak itu menggeleng, lalu menunjuk ke arah pohon besar di kejauhan. "Ke sana, ibu nunggu di rumahnya." Sebelum Nisa sempat bertanya lagi, anak itu berlari menembus kabut dan menghilang. Udara di sekitar mendadak berubah dingin. Daun-daun bergerak tanpa angin, dan suara gemerisik bulan terdengar di bawah tanah, seperti sesuatu yang hidup dan bergerak di bawah permukaan bumi. Hutan itu bernapas. Langkahnya semakin cepat tanpa sadar. Setiap kali ia mendekat ke arah pohon besar itu, kabut makin menebal, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan bernyanyi. Lembut, hangat, menenangkan. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Air mata Nisa menetes tanpa sadar. Ada perasaan damai yang aneh, seolah lagu itu memeluk jiwanya. Namun, ketika ia sampai di bawah pohon besar itu, lagu itu berhenti. Dan di hadapannya berdiri Dito. "Dito," suaranya bergetar. Lelaki itu menatapnya dengan senyum tenang. "Kamu datang juga." Nisa berlari mendekat, tapi langkahnya terhenti saja. Wajah Dito tak seperti manusia lagi. Kulitnya pucat, matanya memantulkan cahaya putih, dan tubuhnya samar seperti bayangan yang menolak disentuh. "Aku nggak bisa balik, Nis, tapi aku bisa tunjukkan sesuatu." Sebelum Nisa sempat bicara, Dito mengangkat tangan dan menyentuh bahunya. Seketika dunia di sekeliling mereka berubah. Hutan itu hidup. Pohon-pohon berdenyut seperti urat nadi, akar-akar bergerak perlahan, seolah menyalurkan sesuatu di bawah tanah. Dan di antara akar itu, terlihat puluhan anak kecil sedang tidur dengan tenang. Mereka tidak tampak menderita. Wajah mereka damai, seperti sedang bermimpi indah. "Mereka nggak mati, Dit," bisik Dito. "Mereka diselamatkan." Nisa menatapnya dengan air mata mengalir. "Diselamatkan dari siapa?" Dito menatap jauh ke arah hutan, lalu menjawab dengan suara rendah. "Dari orang tuanya sendiri, dari dunia yang nyakitin mereka." Dari balik kabut, muncul sosok Wewe Gombel. Kini tak lagi menyeramkan. Ia berjalan perlahan ke arah mereka. Wajahnya lembut, seperti seorang ibu sejati. Ia memeluk Dito dari belakang, lalu menatap Nisa dengan senyum penuh kasih. "Kau bisa pergi kalau mau, Nak. Tapi dunia ini sudah tahu namamu. Kalau kau terus mencari, hutan akan mengingatmu juga." Nisa menatapnya, menahan tangis. "Aku cuma mau Dito balik." Sosok itu menunduk pelan. "Dia sudah di rumah, sayang. Dan sekarang, waktunya kau memilih. Mau kembali ke dunia, atau tinggal di sini bersama yang tak pernah disayangi." Kabut berputar hebat, angin menggulung di sekitar mereka. Suara anak-anak bergema dari segala arah, tawa, tangisan, dan nyanyian jadi satu. Dito menatap Nisa, matanya mulai memudar seperti cahaya lilin yang sekarat. "Jangan takut, Nis. Ibu cuma mau kamu tahu kebenaran."
Lalu, semua gelap. Ketika Nisa membuka mata, ia sudah di tepi hutan. Langit sora berwarna oranye, kabut perlahan menipis. Di tangannya kamera Dito masih ada, tapi layar kini menampilkan satu kalimat yang bergetar pelan. Hutan ini hidup, dan ia tak pernah kenyang. Udara pagi terasa asing. Langit berwarna keabu-abuan, seperti belum memutuskan apakah akan menjadi siang atau malam. Nisa berdiri di tepi hutan. Tubuhnya gemetar, kaki berlumur lumpur. Ia menatap jalan setapak menuju desa. Tapi, jalan itu berbeda. Lebih lebar, lebih halus, seperti baru diperbaiki. Ia melangkah perlahan. Suara burung terdengar, tapi anehnya, tak ada satupun terlihat di langit. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah menolak kepergiannya. Dan di belakangnya, hutan Gunung Gombel masih berdiri sunyi, tapi jelas-jelas bernafas. Kabutnya bergerak seperti dada yang naik turun. Begitu sampai di desa, Nisa berhenti di depan rumah warga tempat ia sebelumnya menginap. Namun rumah itu kini tampak lapuk. Atapnya roboh, dindingnya dipenuhi lumut, dan jendela yang dulu terbuka kini pecah. "Halo? Ada orang?" Suaranya menggema, tapi tak ada jawaban. Ia melangkah masuk, melewati pintu yang setengah tergantung. Di dalam, debu menebal di mana-mana. Di atas meja, masih ada gelas teh, sudah kering, seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Nisa berjalan ke kamar belakang. Saat membuka pintu, tubuhnya langsung gemetar. Di dinding tergantung foto dirinya sendiri, bersama Dito dan sepasang warga desa yang tersenyum lembut. Tapi di bawah foto itu, tertulis dengan spidol merah, "Ditemukan tewas di hutan, 1998. Nisa terdiam. Ia mundur perlahan. Tubuhnya mulai bergetar hebat. "Tidak, aku masih hidup. Aku baru kemarin di sini." Tangannya gemetar menyentuh foto itu. Tapi kertasnya sudah lapuk, seolah memang telah tergantung di sana selama puluhan tahun. Suara langkah kecil terdengar dari arah belakang. Ia menoleh cepat dan melihat seorang bocah berdiri di ambang pintu. Anak itu menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum. Ibu bilang, "Kak Nisa udah pulang." "Siapa kamu?" Nisa bertanya lirih. Anak itu hanya menunjuk keluar jendela ke arah hutan yang mulai diselimuti kabut lagi. "Kamu nggak boleh pergi, Kak. Ibu udah siapin tempat buat kamu." Nisa berlari keluar tanpa pikir panjang. Napasnya tersengal, matanya penuh air mata. Ia berlari menembus jalan desa yang kini seperti tak berujung. Namun kemanapun ia berlari, ujung jalan selalu berakhir di tepi hutan. Matahari mulai tenggelam, dan kabut merayap cepat ke arah desa. Dari kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak bercampur dengan nyanyian lembut yang semakin lama semakin dekat. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Nisa berlari ke arah berlawanan, tapi setiap langkah hanya membawanya kembali ke titik yang sama. Rumah tua itu. Di teras rumah, kini duduk Dito. Senyumnya sama seperti sebelumnya. Tenang, terlalu tenang. "Kamu udah capek kan? Ibu cuma mau kita tenang di sini. Nggak ada yang marah, nggak ada yang nyakitin." Nisa mundur, menahan tangis. "Aku nggak mau di sini. Aku mau pulang." Dito berdiri perlahan. "Tapi kamu udah pulang, Nis." Tanah di sekitar rumah mulai retak. Dari celah-celahnya keluar akar hitam yang merambat cepat, seperti tangan yang ingin memeluk. Udara bergetar. Suara bisikan memenuhi telinga Nisa. Ratusan suara anak kecil berbisik bersamaan. "Tinggallah, tinggallah, tinggallah." Dari balik kabut, sosok Wewe Gombel muncul. Kali ini, wajahnya tidak lagi lembut. Matanya hitam pekat, dan tubuhnya tampak membesar seperti bayangan yang menelan cahaya. "Anak-anakku tak boleh pergi," suaranya menggema.
Mereka sudah kupeluk dari dunia yang kejam. Nisa berteriak dan berlari menuju hutan, mencoba menembus kabut tebal yang kini seperti dinding hidup. Ia meraih kamera Dito yang masih digenggam, satu-satunya hal yang mengingatkannya pada dunia nyata. Ia menekan tombol rekam sambil menatap lurus ke lensa. Kalau ada yang nemuin ini, jangan pernah datang ke Gunung Gombel. Hutan ini bukan tempat orang mati. Ini tempat mereka yang dilupakan. Sekelilingnya mulai bergetar, kabut semakin menutup dan akar-akar menjerat pergelangan kakinya. Suara tawa anak-anak berubah jadi jeritan, dan suara wewe Gombel terdengar tepat di telinganya. Shh, tidur nak, di sini tak ada yang meninggalkan siapapun. Rekaman berhenti. Kamera jatuh ke tanah, menampilkan gambar goyah, lalu hanya kabut dan desahan panjang seperti napas. Beberapa minggu kemudian, sekelompok pendaki menemukan kamera rusak di kaki Gunung Gombel. Di dalamnya, satu video berhasil diputar. Gambar terakhir memperlihatkan Nisa tersenyum lemah, menatap ke arah kamera sebelum kabut menelannya sepenuhnya. Dan tepat sebelum layar menjadi gelap, terdengar bisikan pelan. "Kamu tahu kenapa hutan ini bernapas? Karena di setiap embusan napasnya, ada nama yang baru saja dipanggil." Kabut mulai menipis. Namun yang tampak bukanlah dunia yang Nisa kenal. Langit berwarna kelabu pucat, pepohonan seolah membeku tanpa angin, dan tanah berlumur abu hitam. Ia berdiri di tengah hamparan datar, seperti dunia tanpa arah. Sunyi, tapi hidup. Suara langkah mendekat dari belakang. Dito muncul, wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Ia melangkah pelan, membawa lentera kecil yang cahayanya redup. "Kita sudah di tempatnya, Nis," ujarnya lirih. "Disinilah semuanya dimulai." Mereka berjalan menyusuri jalan yang terbentuk dari akar-akar pohon raksasa. Di kanan kiri tampak bayangan anak-anak yang berlari, tertawa kecil, lalu menghilang saat disentuh cahaya lentera. Beberapa di antaranya membawa mainan, boneka kain, mobil-mobilan kayu, atau hanya bunga liar di tangan kecil mereka. "Siapa mereka?" tanya Nisa dengan suara bergetar. "Anak-anak yang hilang?" Dito menunduk. "Bukan hilang, diselamatkan." Di ujung jalan berdiri sebuah rumah kayu tua. Atapnya hampir runtuh, tapi di dalamnya tampak cahaya hangat. Nisa melangkah pelan, mendengar suara perempuan bersenandung lembut, lagu Nina Bobo yang sama seperti sebelumnya. Saat pintu terbuka, aroma melati memenuhi udara. Di dalam rumah itu, duduk seorang wanita tua berambut panjang. Wajahnya pucat, tapi senyum di bibirnya lembut. Tangannya memeluk seorang anak kecil yang tertidur di pangkuannya. "Akhirnya kamu datang juga, nak. Aku menunggumu lama sekali." Nisa terpaku. Sosok itu bukan wewe Gombel yang menyeramkan seperti sebelumnya. Ia tampak seperti ibu yang penuh kasih, dengan sorot mata sendu, dan di sudut matanya, Nisa melihat air mata jatuh. "Kau, siapa?" "Aku pernah jadi manusia. Orang memanggilku Sari." Nama itu terdengar asing, tapi getaran di dada Nisa membuatnya merasa akrab. "Dulu aku tinggal di desa ini. Aku sayang anak-anak, sering merawat mereka. Tapi satu malam, satu anak hilang dan mereka menuduhku pelakunya. Padahal aku hanya menolongnya dari ayahnya yang mabut dan memukulnya tiap malam." Suaranya bergetar, dan cahaya lentera di tangan Dito ikut bergetar seperti mengikuti emosi wanita itu. "Mereka menyeretku ke ladang, membakarku hidup-hidup di depan anak-anak yang kutolong. Sejak malam itu, aku tak pernah benar-benar mati." Nisa menutup mulutnya. "Kau, wewe Gombel?" Wanita itu tersenyum lirih. "Nama itu yang mereka berikan padaku. Tapi aku bukan penculik. Aku ibu bagi yang dilupakan."
Dito berdiri di samping Nisa. Wajahnya mulai pucat. Aku pernah dengar nama itu. Ia menatap wanita itu dengan tatapan ragu. Ibu? Wanita itu menatap Dito lama, lalu mengangguk. Air mata menetes perlahan dari matanya. Ya nak, aku ibumu. Waktu itu aku hanya ingin menyelamatkanmu, tapi warga membawamu pergi sebelum aku terbakar. Dito mundur selangkah, matanya membesar, potongan ingatan berkelebat, suara jeritan, api, dan tangan kecilnya yang meraih dari kejauhan. Jadi, selama ini aku datang ke sini bukan untuk membuat konten, tapi untuk menemukanmu. Tanah mulai bergetar. Dari luar rumah terdengar suara tawa anak-anak dan bisikan lembut seperti angin yang berdoa. Sari menatap Nisa dengan lembut. Kau terjebak karena masih punya rasa iba. Dunia ini memanggil orang-orang seperti kita yang menolak membiarkan kejahatan manusia berulang. Tak kita ada yang bisa keluar dari sini sebelum tahu siapa dirinya. Nisa gemetar. Apa maksudmu? Sari berdiri, mendekatinya perlahan. Matanya menatap langsung ke mata Nisa, dan di dalamnya Nisa melihat bayangan dirinya. Namun di belakangnya tampak bukilan anak-anak yang memegang tangannya. Kau adalah aku di masa lain. Kau punya hati yang sama, luka yang sama. Hutan ini memanggilmu karena kau penerusku. Nisa menjerit, menolak kenyataan itu. Tidak, aku bukan bagian dari ini. Sari tersenyum sedih. Takdir tidak bisa dihapus, nak. Hanya diterima dengan cinta. Tiba-tiba lentera di tangan Dito padam. Gelap menyelimuti ruangan. Dan dari kegelapan, suara anak-anak mulai bernyanyi pelan. Nina, Bobo. Oh, Nina, Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Suara itu berubah pelan menjadi tangisan, lalu tawa, lalu jeritan, hingga semuanya melebur menjadi satu nada panjang yang menusuk telinga. Nisa terjatuh ke lantai. Ia menatap Dito yang kini mulai diselimuti kabut tipis. Tubuhnya memudar perlahan. Dito, jangan pergi. Aku harus, Nis. Ibu sudah menungguku terlalu lama. Sari menatap mereka berdua dengan damai. Ia memeluk Dito sekali lagi, lalu menatap Nisa. Kau belum waktunya. Masih ada yang bisa kau lakukan. Kembalilah dan ceritakan yang sebenarnya. Cahaya lembut muncul dari telapak tangan Sari. Ia menaruhnya di dada Nisa, membuat tubuh Nisa terasa hangat. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Nisa membuka mata. Ia terbaring di tepi hutan Gunung Gombel dengan kamera Dito di sampingnya. Udara dingin pagi terasa nyata. Suara ayam berkokok dari kejauhan, tanda dunia manusia. Ia menatap kamera itu lama, lalu menatap ke arah hutan. Kabutnya masih ada, tapi kali ini tidak menakutkan. Hanya sunyi, seperti seseorang yang baru saja beristirahat. Aku akan ceritakan semuanya, Bu. Aku beranji. Dunia harus tahu kebenarannya, bisiknya pelan. Langit pagi terlihat pucat, tapi bagi Nisa, warnanya terasa asing, terlalu tenang untuk tempat yang baru saja menelan banyak nyawa. Ia berjalan terseok menuruni jalan setapak dari hutan Gunung Gombel sambil membawa kamera Dito yang kini retak di bagian lensa. Nafasnya berat, tapi di dadanya ada satu tekad. Ia harus menceritakan semuanya. Beberapa meter sebelum tiba di desa, ia mendengar suara samar, teriakan anak-anak, derit roda, dan gonggongan anjing. Desa itu tampak hidup seperti biasa. Warga berkegiatan, anak-anak bermain, dan ibu-ibu duduk di teras sambil menjemur pakaian. Namun sesuatu terasa aneh. Semuanya seperti terlalu sempurna. Nisa melangkah ke rumah kepala desa. Ia mengenal tempat itu. Rumah yang dulu sempat ia datangi bersama Dito saat pertama kali mereka tiba. Kini rumah itu tampak baru, dicat rapi dengan bunga yang mekar di depannya. Seorang lelaki tua menyambutnya di teras dengan senyum ramah.
"Oh, tamu dari kota ya? Mau meliput apa, Nak?" Nisa menatap lelaki itu dalam diam. Suaranya sama, wajahnya pun tak berubah. Tapi ia ingat betul, lelaki ini, Pak Surip, sudah mati di dalam hutan. Tubuhnya ditemukan membusuk di depan gua tua. Namun kini ia berdiri di depannya, hidup, tersenyum, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. "Pak Surip, Bapak masih hidup?" "Loh, tentu saja. Kenapa, Mbak?" Senyumnya tetap ramah, tapi matanya tak memancarkan kehangatan, hanya kekosongan, seperti kaca bening tanpa isi. Nisa mundur perlahan. Dari kejauhan anak-anak desa berhenti bermain. Mereka menatapnya bersamaan, tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka menoleh, lalu berbisik lirih. "Ibu bilang jangan takut, semua sudah baik-baik saja." Udara mendadak dingin. Nisa berlari ke balai desa, berharap menemukan catatan lama, bukti, atau apapun yang bisa membantunya. Namun di dalam ruangan itu, semua dokumen dan foto yang dulu ia lihat kini berbeda. Semua nama korban hilang, foto Dito tak ada, dan di papan pengumuman tertulis dengan tinta merah besar, "Legenda Wewe Gombel, dongeng lama untuk menakuti anak." Tangannya gemetar. Ia membuka kamera Dito, menyalakannya. Layar berkedip, lalu menampilkan video terakhir yang direkam malam sebelum semuanya berubah. Dalam video itu, Dito tampak berbicara ke kamera dengan wajah tegang. "Kalau kalian lihat ini, artinya aku nggak selamat. Tapi dengarkan baik-baik, Wewe Gombel bukan pembunuh. Dia ibuku. Dia menolong anak-anak yang disiksa. Jangan percaya warga, mereka yang membakarnya hidup-hidup." Nisa menatap layar itu dengan air mata menetes deras. Namun saat video berhenti, layar kamera bergetar dan muncul wajah Dito menatap langsung ke arah Nisa dari dalam layar. "Kau belum selesai, Nis. Mereka semua bagian dari dia sekarang." Dari luar suara langkah kaki terdengar semakin banyak. Nisa menoleh. Seluruh warga desa kini berdiri di depan balai desa, menatapnya tanpa suara. Mata mereka kosong, tapi di dalam pupilnya, Nisa bisa melihat bayangan wajah Wewe Gombel. Wajah yang sama, ibu yang sama. "Kau ingin memberitahu dunia? Dunia tidak mau mendengar, Nak. Mereka hanya percaya pada apa yang mereka takutkan." Langit mendadak gelap, dan kabut mulai merayap kembali dari arah hutan. Nisa berlari keluar, tapi jalan desa kini memanjang seperti melingkar tanpa ujung. Di setiap sudut, wajah warga berubah. Kulit mereka memucat, mata menghitam, dan dari mulut mereka keluar bisikan serempak. "Jangan tinggalkan ibu. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Gunung Gombel sudah menunggumu." Nisa menjerit, berlari tanpa arah, hingga akhirnya sampai di tepi jurang. Dari sana ia bisa melihat hutan lebat di bawah, tempat semua ini bermula. Ia menatap kamera di tangannya, lalu menyalakan mode rekam. "Aku tahu sekarang, mereka bukan manusia. Desa ini, mereka sudah menjadi bagian dari dunia Wewe Gombel. Siapapun yang masuk ke sini tidak akan bisa keluar seperti sebelumnya." Air matanya jatuh. Ia menatap ke arah kamera terakhir kalinya. "Kalau ada yang menemukan video ini, tolong katakan pada dunia, Wewe Gombel bukan legenda. Dia nyata dan dia tidak sendirian." Tepat setelah kata itu, angin kencang datang dari belakang mendorongnya. Kamera terlepas dari tangannya, jatuh dan berputar di udara. Gambar terakhir yang terekam adalah wajah Nisa yang tertarik ke dalam kabut, dan di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang tersenyum dengan mata penuh kasih. Beberapa hari kemudian, video itu ditemukan oleh pendaki di sekitar jurang Gombel. Namun anehnya, saat diserahkan ke polisi, semua rekaman di dalam kamera kosong. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah satu frame buram. Bayangan seorang ibu memeluk anaknya di bawah pohon besar di tengah kabut yang tampak hidup. Fajar menyingsing pelan di balik kabut tebal Gunung Gombel. Udara dingin menelusup di antara pepohonan yang tampak seperti bayangan. Dari kejauhan, suara serangga dan kicau burung terdengar samar.
seolah hutan mencoba meniru kehidupan. Namun di satu titik sunyi, di bawah pohon beringin besar, kamera Dito tergeletak. Masih menyala, masih merekam, tapi tak ada siapapun di hadapannya. Lalu, perlahan, sebuah bayangan berjalan mendekat. Langkahnya ringan, kain putihnya menari tertiup angin. Sosok perempuan itu berhenti di depan kamera. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajahnya separuh. Ia duduk, menyentuh tanah, mengusap akar yang menjalar di bawahnya. Dulu, aku hanya ingin disayangi. Suaranya lembut, tapi di balik kelembutan itu ada kesedihan yang dalam. Ia menatap ke arah jurang, tempat Nisa terakhir kali terlihat. Dari celah kabut, samar-samar tampak dua siluet, seorang pria muda dan perempuan. Mereka berdiri berdampingan, menatap hutan yang terbentang di bawah. "Ibu," suara lembut itu terdengar. Semua sudah tenang sekarang. Wewe Gombel tersenyum. Ia menatap Dito dan Nisa. Kini bukan lagi manusia, tapi bayangan yang tembus cahaya. Mereka berjalan perlahan ke arahnya. Nisa tersenyum tipis. "Kita sudah paham, Bu. Dunia ini memang tak adil untuk yang tulus. Tapi di sini, tidak ada yang menyakiti lagi." Sari, nama manusia dari Wewe Gombel, memeluk mereka berdua. Pelukannya hangat, seperti seorang ibu yang lama kehilangan anak-anaknya. Hutan di sekitar mereka bergetar lembut, dan kabut perlahan berubah warna menjadi keperakan. "Sekarang, tidurlah dengan tenang anak-anakku. Dunia akan tetap berputar, tapi kita tak perlu ikut terluka." Beberapa bulan kemudian, seorang kru dokumenter dari kota datang ke Gunung Gombel untuk mencari jejak Dito dan Nisa. Mereka menemukan kamera yang masih utuh di bawah pohon besar itu. Saat dinyalakan, hanya ada satu file video yang bisa dibuka, berdurasi 3 menit. Video itu memperlihatkan pemandangan hutan yang sunyi, lalu terdengar suara perempuan berbisik lembut. "Kau dengar? Gunung ini bernafas. Dan setiap nafasnya menyebut nama mereka yang tak pernah pulang." Setelah itu, layar berkedip dan sekelebat muncul wajah Nisa. Matanya tenang, bibirnya tersenyum. Di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang memeluknya dari belakang, perlahan membawa mereka berdua masuk ke dalam kabut. Video berakhir dengan suara tawa anak-anak dan dentingan angin yang samar menyerupai lagu Nina Bobo. Sejak hari itu, warga sekitar Gunung Gombel kembali menuturkan kisah lama, bahwa setiap kali senja turun dan kabut mulai merayap ke desa, terdengar suara perempuan bernyanyi dari arah hutan. Lagu itu menenangkan, tapi juga menyesakan. Dan mereka berkata, "Jangan biarkan anak-anak bermain di bawah senja. Kalau kau dengar lagu Nina Bobo dari arah hutan, berarti Wewe Gombel sedang menenangkan anak-anaknya." Kini, Gunung Gombel tetap berdiri sunyi. Tak ada yang tahu mana yang nyata dan mana yang sudah menjadi bagian dari dunia roh. Namun setiap kali kabut turun perlahan di antara pepohonan, akan tampak sekilas sosok perempuan berambut panjang berjalan bersama dua bayangan muda di sisinya, Nisa dan Dito. Mereka berjalan tanpa suara, seolah menjaga sesuatu yang suci. Dan di bawah naungan pohon besar itu, terdengar bisikan lembut yang hampir tak terdengar. Anak-anak tak pernah salah. Dunia ini yang lupa bagaimana caranya mencintai.